Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my podcast Serpihan Permata. Serpihan Permata. Eits, teman-teman, sebelum kita lanjut ke podcastnya, jangan lupa buat subscribe channel ini ya. Aku hitung sampai 5 nih. 5, 4, 3, 2, 1. Yeay, terima kasih buat kamu yang udah subscribe channel ini. Nah, jangan lupa buat di like, di komen, dan di share juga ya ke teman-teman kamu, biar aku jadi lebih semangat ngupload konten di setiap minggunya. Terima kasih teman-teman. Oke, berhubung kamu udah subscribe, yuk kita dengerin podcastnya. Semoga bermanfaat ya. Well, teman-teman, nah di serpihan kali ini aku bakalan ngajak teman-teman semua untuk belajar kimia. Nah, tapi teman-teman tenang aja, karena ini nggak akan seperti kalian belajar kimia di bangku sekolah. Nah, kalau kata dosen aku nih ya, ini tuh masuk ke sastra kimia. Penasaran? Stay tune and happy listening ya! Oke teman-teman, nah kamu pasti dong pernah dengar unsur-unsur kimia yang ada di tabel periodik, kan? Itu tuh kayak oksigen, hidrogen, helium, litium, kalsium, dan unsur-unsur lainnya. Nah teman-teman, seperti yang teman-teman tahu, semua unsur yang ada di muka bumi ini dikelompokkan berdasarkan kemiripannya. Mereka terdiri dari golongan A dan B, serta golongan transisi. Oke teman-teman, mari kita fokus ke golongan A. Nah, golongan A sendiri ini tuh terdiri dari 8 bagian teman-teman, mulai dari 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Nah, dari ke-8 bagian ini hanya golongan 8A yang stabil jika berdiri sendiri. Sisanya dari golongan 1A sampai 7A mereka nggak bisa berdiri sendiri di alam teman-teman. Mereka harus berikatan dengan atom-atom yang lain, bisa jadi dari golongan mereka sendiri ataupun dari golongan tetangga. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut perkimiaannya, teman-teman sadar nggak sih kalau ternyata tubuh kita ini juga terdiri dari berbagai unsur kimia. Simpelnya aja, teman-teman setiap hari makan nasi kan? Nasi yang teman-teman makan setiap hari itu merupakan senyawa kimia. Karbohidrat, C6H12O6. Kimia kan teman-teman? Atau udara yang teman-teman hirup setiap saat itu apa? Oksigen kan? O2. Itu juga adalah unsur kimia. Nah, jadi teman-teman, gak salah juga kalau kita dalam menjalankan kehidupan ini, kita tuh berada dalam kelompok-kelompok kecil atau geng-geng atau apalah itu ya sebutannya. Teman-teman, kita secara alamiah akan dekat dengan orang-orang yang memiliki kesamaan dengan kita, bener gak? Kalau misalnya nih, teman-teman suka nonton drama Korea, pasti dong teman-teman juga punya teman yang suka nonton drama Korea, ya kan? Biar apa? Biar kalau teman-teman tuh ngobrol bisa nyambung, biar bisa saling berbagi informasi terkait perdramaan Korea. Bener nggak? Tapi nih teman-teman, selain berteman sama geng drama Korea, pasti dong teman-teman juga punya teman lain untuk keberlangsungan hidup teman-teman. Yap, bener banget teman-teman. Ya, namanya aja makhluk sosial, kita nggak bisa sendirian. Bener kan teman-teman? Nah, manusia yang emang nggak bisa sendirian itu, menurut aku erat banget hubungannya dengan unsur penyusun tubuh kita yang juga berkaitan satu sama yang lainnya. Nah, teman-teman, seperti yang udah aku bilang tadi, dari 8 golongan A, itu hanya golongan 8A aja yang bisa berdiri sendiri. Sisanya dari 1A sampai 7A yang ada di tabel periodik itu, mereka nggak bisa berdiri sendiri di alam teman-teman. Mereka harus berikatan dengan atom dari golongan lain atau dari golongan mereka sendiri. Ikatannya juga macam-macam. Ada yang namanya ikatan ionik dan ikatan kovalen misalnya sebagai ikatan primer. Nah, teman-teman, dalam ikatan ionik terjadi serah terima elektron antar atom-atom yang berikatan. Jadi teman-teman, di sini ada atom yang kelebihan elektron dan ada atom yang kekurangan elektron. Nah,
Yang kelebihan akan memberikan elektronnya kepada atom yang kekurangan, seperti halnya pada NaCl atau yang sering kita kenal dengan garam dapur. Teman-teman, pada senyawa NaCl ini, atom Na akan memberikan kelebihan satu elektronnya pada atom Cl untuk mencapai kestabilannya. Nah, dari sini kita diajarkan untuk memberi kepada semua orang, kepada sesama. Seperti halnya Na yang memberikan satu elektronnya kepada Cl agar mereka bisa mencapai kestabilannya mereka. Ingat teman-teman, dari sebagian harta kita juga terdapat hak orang lain. Jadi jangan mau kalah sama atom yang suka memberi ya. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah loh teman-teman. Seperti Na yang telah memberikan elektronnya, Na berubah menjadi Na+, atau Na positif. Nah, ini juga sesuai kan dengan tuntunan kita Al-Quran? Karena Allah pernah bilang, jika kamu melakukan satu kebaikan, maka kebaikan itu untukmu. Jika kamu melakukan kejahatan, maka ingatlah azabku sangat pedih. In ahsantum li anfusikum wa in ahsatum falaha. Dan jadi teman-teman, kalau kita berbuat baik kepada orang lain, maka nilai positif yang akan kita dapatkan. Maka kita akan mengumpulkan poin-poin positif. Jadi, selalu berbuat baik kepada siapa saja dan di mana saja ya teman-teman. Nah, atom-atom yang berikatan dengan ikatan ionik ini juga memiliki titik leleh yang lebih tinggi teman-teman. Ya, bisa dibilang mereka lebih stabil karena pada rentang suhu yang besar mereka masih tak terpisahkan. Nah, begitu juga dengan kita manusia. Jika kita saling memberi dalam menjalankan kehidupan ini, maka kestabilan kita juga akan semakin tinggi. Dan kita bisa semakin dekat dengan orang yang sering kita bantu dan membantu kita. Bener gak? Bisa-bisa jadi bersaudara, ya kan teman-teman? Makanya Allah selalu menyuruh kita untuk saling berbuat baik, agar saudara kita juga semakin bertambah. Nah, menariknya lagi nih teman-teman, jika kita berbicara tentang senyawa ionik, atom-atom yang berikatan dengan ikatan ionik ini juga mampu mengantarkan listrik loh teman-teman. Jadi, jika kita saling membantu, saling memberi, maka itu akan berdampak bagi lingkungan kita. Karena dengan saling tolong-menolong dan saling memberi, kita bisa memperkecil angka kriminalitas misalnya. Bener nggak? Misal, yang kaya suka bantu yang miskin, sehingga yang miskin pun hidupnya tercukupi. Jika kehidupan semua orang telah tercukupi, maka insya Allah udah nggak akan ada lagi tuh yang namanya begal, jambret, pencurian, dan tindakan kriminal lainnya. Setuju nggak nih teman-teman? Nah, selanjutnya teman-teman, ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini berbeda halnya dengan ikatan ionik yang terdapat serah terima elektron di dalamnya. Pada ikatan kovalen ini, atom-atom yang terlibat akan menggunakan elektron mereka secara bersama-sama untuk mencapai kestabilan mereka bareng-bareng. Misalnya, pada HCl atau asam klorida. Di sini, atom H itu memiliki satu elektron, dan atom H ini sejujurnya akan stabil jika punya satu elektron lagi. Sementara itu, di lain sisi, atom Cl dia punya 7 elektron yang juga akan stabil jika ada tambahan satu elektron lagi. Nah, mereka, atom hidrogen dan atom Cl ini saling berikatan secara kovalen dengan memberikan masing-masing satu elektron yang mereka punya buat dipakai bareng-bareng. Kenapa? Ya, agar mereka bisa mencapai kestabilan masing-masing. Jadi, di sini kita diajarkan untuk selalu ada untuk teman kita, dalam keadaan apapun tentunya. Ya, bisa dibilang seneng bareng, susah juga bareng, bahagia bareng-bareng, sedih juga harus bareng-bareng. Jangan sampai kita temenan sama seseorang hanya untuk menikmati kejayaan teman kita aja ya teman-teman. Nauzubillahi min zalik. Nah teman-teman, apapun yang terjadi dalam hubungan-hubungan sosial kita dengan siapapun itu, kita semua harus tetap ada buat rekan kita. Susah senang harus dijalani bareng-bareng. Malu dong sama senyawa kovalen yang selalu bareng-bareng apapun yang terjadi, ya nggak teman-teman? Nah teman-teman sekalian, jika dibandingkan dengan senyawa ionik, senyawa kovalen ini rata-rata memiliki titik didih yang lebih rendah, yaitu di bawah 200 derajat Celcius. Tetapi
itu adalah salah satu tantangan ya teman-teman. Gimana caranya agar ikatannya gak gampang putus? Nah, dalam kehidupan sosial masyarakat, kalau misalnya nih kita tahu bahwa suhu dalam ikatan kita tiba-tiba naik, ya kita harus pintar-pintar buat nurunin lagi agar ikatannya gak putus dengan bersabar atau merendahkan ego kita misalnya. Nah, teman-teman, jika atom aja tuh berusaha menstabilkan dirinya, berusaha menjadi dirinya yang lebih baik, masa kita mau kalah? Ingat, manusia yang beruntung adalah manusia yang hari esoknya lebih baik dari hari ini. Dan juga, khairun nas man yanfa'un linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi teman-teman, ayo kita sama-sama belajar untuk menjadi diri kita yang lebih baik dari sebelumnya. Dan ayo kita sama-sama belajar untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain tentunya. Okay, teman-teman, that's the end of my podcast today. Thank you for your attention. Thanks for listening. And see you on my next podcast. Jangan lupa buat subscribe channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.